Anak gadis kok kerjaannya keluyuran, nggak pernah masak, nggak pernah beres-beres rumah. Mau jadi apa nanti? Gimana kalau udah nikah? Gimana kalau udah dewasa? Kalau orang tua udah nggak ada? Halo tetangga, temenin aku beres-beres di pagi hari sambil cerita-cerita yuk. Jadi kata-kata tadi adalah kata-kata yang dulu aku dan orang tua aku sering dengar. Ya karena memang waktu usia sekolah dan usia gadis aku itu hampir nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah. Masak nggak pernah, beres-beres jarang. Sibuk aja tuh di luar rumah. Tapi jangan salah ya, sibuknya bukan sibuk keluyuran gak jelas. Aku itu di luar sibuk berorganisasi, cari ilmu, cari pengalaman, ikut acara di kampung, ikut acara di sekolah. Jadi bukan main-main. Tapi kalau orang nggak tahu ya mikirnya aku kerjanya main ya kan. Tapi nggak apa-apa, walaupun sebenarnya sakit ya kita cuek aja. Karena setiap apa yang aku lakukan di luar rumah orang tuaku tahu. Alhamdulillah banget aku dikaruniai orang tua yang nggak pernah nuntut aku harus jago masak dari kecil. Tapi aku selalu dituntut untuk aktif belajar, gali ilmu, cari pengalaman, dan cari relasi di mana aja. Bahkan aku ingat banget sampai sekarang papaku pernah bilang kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau masak, kamu nggak mau beres-beres rumah, cari satu ilmu dan pengalaman yang pasti. Mantepin, fokusin, yang mana nanti itu bisa jadi penghasil uang buat kamu. Jadi kalau kamu nggak mau masak, nggak pinter masak, nggak apa-apa. Kamu bisa beli. Sekarang banyak yang jual masakan di mana-mana ya kan. Yang penting ada uangnya dulu. Atau kalaupun memang harus pinter masak, nanti kalau udah nikah bisa belajar masak. Karena kalau masak beres-beres bisa dipelajarin sampai kapanpun. Tapi kalau ilmu dan pengalaman yang kamu gali di luar saat ini itu nggak bisa kamu dapetin nanti kalau kamu udah nikah. Nah itu dulu nasihat papa aku yang aku pegang sampai sekarang. Dan ternyata benar ilmu dan pengalaman yang aku cari dulu plus relasi yang aku dapatkan dulu itu yang ngebantu aku sampai di titik kalau ini. Dulu di zaman SMP, SMA aku tidak aktif bersosialisasi, aku tidak aktif berorganisasi. Sampai kuliah aku nggak aktif juga, ya mungkin aku nggak bisa menyelesaikan kuliah karena di waktu aku kuliah papaku udah mulai bertambah usia gitu kan. Nah, udah mulai kesulitan untuk membiayai kuliah aku. Nah, jadi mau tidak mau kalau aku mau melanjutkan kuliah, aku harus bisa cari uang tambahan sendiri supaya papaku nggak kesulitan. Nah, jadi waktu aku kuliah buat jajan itu aku lebih banyak cari sendiri. Papaku cukup mikirin uang semesteran doang. Nah, kalau bukan karena ilmu dan relasi yang aku gali dulu waktu zaman aku gadis, kalau aku hanya sibuk bersih-bersih rumah, masak-masak tiap hari, ya mungkin aku bisa berhenti tengah jalan kuliahnya. Sebenarnya aku udah bisa cari uang jajan sendiri itu dari zaman SMP. Jadi walaupun aku itu nggak jago dalam urusan beres-beres rumah, masak memasak, tapi aku insya Allah alhamdulillah lumayan jago kalau masalah cari uang. Ingat banget waktu SMP itu aku udah jualan gorengan. Aku minta kakak sepupu aku bikin gorengan, terus aku jualin di sekolah. SMA pun kayak gitu, aku jual gorengan, jualan pulsa. Sampai kuliah pun aku masih jual gorengan, jualan online, jadi reseller, dropshipper gitu ya. Sampai sekarang jadi afiliator. Memang hobiku berdagang. Tapi tetap ya skill basic harus kita punya. Jadi aku memang tidak jago, tidak rajin, tapi aku punya skill basicnya. Jadi misalnya kalau kepepet aku tetap bisa masak, tetap bisa beres-beres gitu ya. Bahkan sekarang aku lebih hobi beres-beres sih daripada masak memasak. Bukan berarti orang-orang yang malas atau jarang masak itu mereka tidak punya skill. Punya, tapi memang mungkin tidak sejago orang yang tiap hari ngerjain itu. Dan alhamdulillahnya lagi setelah menikah aku dipertemukan dengan orang yang siap menerima aku apa adanya. Dengan suami yang siap bantu aku jika aku tidak sempat atau tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dan siap membersamai dengan skill-skill basic kita. Siap bertumbuh dan berjuang bersama. Jadi kamu bisa ambil satu pelajaran dari cerita aku ini. Jangan pernah menghakimi orang hanya karena dia tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Karena setiap orang punya rencana dan perjalanan hidup masing-masing.